tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi kita akan coba melihat tingkat seperti apa literasi Indonesia perbandingan berada di minat 10 baca besar masyarakat top Indonesia. terbawah, atau Indonesia Memang berada di posisi ranking kita di 62 dari 70 negara di dunia. Naik satu angka dari 2 tahun sebelumnya. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Minat membaca masyarakat Indonesia ini masih terbilang Indonesia sangat rendah. menduduki peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah. Seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Ada satu data dan juga informasi yang bisa kita lihat. Coba ya, ini adalah beberapa negara yang berarti tingkat literasi di Indonesia sangat rendah ya? Iya ya? Kok bisa? Terus bagaimana cara kita meningkatkan literasi? Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah. Buruknya kemampuan membaca para pelajar di Indonesia berakibat buruk terhadap kemampuan mereka dalam memahami ilmu pengetahuan. Beberapa tahun terakhir, tingkat literasi di Indonesia mengalami peningkatan, akan tetapi masih menghadapi tantangan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat literasi masyarakat di Indonesia mencapai 99% untuk usia 15 tahun ke atas. Dalam hal ini, peran pemuda sebagai agen perubahan sangat dibutuhkan. Pemuda sering disebut sebagai agen perubahan karena energi, inovasi, dan semangat mereka dalam berkontribusi untuk masyarakat. Krisis literasi kita sudah sangat-sangat minim, sehingga sudah banyak pemuda yang membangun komunitas dan membuat forum untuk peduli baca atau pojok baca. Salah satunya adalah komunitas Bakti Muda Nusantara. Bakti Muda itu dia pertama berdiri pada tahun 2022. Udah 2 tahun ya, cuman kita di rentang tahun 22 sampai 23 itu tidak banyak melakukan aksi ya, cuman beberapa ya, tidak terlalu banyak aktivitas, dan mulai banyak aktivitasnya itu pada tahun 2024. Jadi Bakti Muda benar-benar ya, kesadaran dari kita sebagai anak muda buat benar-benar membuat wadah untuk anak muda gitu, biar bisa menjadi kesempatan mereka untuk berkontribusi di Indonesia. Yayasan Bakti Muda merupakan sebuah lembaga dalam bentuk komunitas yang dimana menghimpun anak-anak muda yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat dan pemberdayaan manusia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun karena ada beberapa hal, komunitas ini sekarang lebih berfokus di Kota Mataram. Apakah kalian tahu apa itu komunitas? Komunitas berasal dari bahasa Inggris, yakni community, yang berarti sebuah perkumpulan dalam sebuah masyarakat yang didasari oleh persamaan visi dan misi yang melatar belakangi terbentuknya suatu komunitas. Menurut Stanley, komunitas merupakan suatu perkumpulan
yang saling bertukar pengalaman penting dalam hidupnya. Sementara menurut Wahid, menjelaskan bahwa komunitas itu adalah sekumpulan individu yang tinggal di wilayah tertentu yang memiliki nilai keyakinan dan motif yang relatif sama, serta adanya interaksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Program kerja dari Komunitas Bakti Muda Nusantara yang pertama adalah pengembangan literasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca terhadap anak-anak muda dengan cara menyediakan buku. Seperti yang kita ketahui bahwasannya penyebab dari rendahnya literasi di Indonesia bukan karena malasnya membaca, namun karena ketersediaan buku yang terbatas. Nah, dampak dari program ini adalah terbangunnya rumah-rumah baca atau rumah literasi yang ada di desa-desa terpencil yang dilakukan dengan kerjasama dengan beberapa komunitas muda lainnya yang bergerak di bidang literasi. Program yang kedua yakni Kapalah, kampanye anti putus sekolah, yang dimana program ini ditujukan untuk meningkatkan angka studi pada adik-adik SMA kelas 12 yang akan menuju ke jenjang kuliah. Dan program ini menggandeng Award Bright Scholarship, Bank Indonesia, BSI, dan Komunitas Bakti Muda Nusantara sering loh mengadakan mentoring beasiswa untuk memotivasi adik-adik SMA yang akan melanjutkan ke jenjang kuliah. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Program ini bertujuan untuk membentuk UMKM yang memperdayakan anak-anak muda dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan tujuan membentuk pemuda-pemuda yang mandiri finansial. Salah satu peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai sarana untuk mengentaskan masyarakat kecil dari kemiskinan. Hal ini dikarenakan banyaknya penyerapan tenaga kerja yang diakibatkan oleh banyaknya UMKM yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Program yang terakhir adalah pengabdian masyarakat, yang dimana anak-anak muda akan turun langsung ke masyarakat dan melihat bagaimana kondisi masyarakat ini akan menumbuhkan rasa kepedulian mereka terhadap masyarakat. Komunitas Bakti Muda Nusantara seperti namanya Bakti Muda, yakni berbakti langsung kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Baik, berdasarkan survei hasil inklusi dan literasi keuangan Indonesia atau yang disingkat SNLIC pada tahun 2024, Indonesia sebesar untuk literasinya adalah 65,43%, sedangkan untuk indeks inklusi keuangannya berada pada 71,02%. Sedang hal ini mengindikasikan bahwa literasi Indonesia sangat rendah, mengingat Indonesia menurut UNESCO berada pada 62 dari 60 negara yang tingkat literasinya sangat rendah. Juga untuk indeks ini akan berimplikasi pada komunitas Bakti Nusantara, terutama pada anggotanya yang kurang memahami dalam ilmu mengelola keuangan dan manajemen keuangan. Indonesia merupakan negara yang besar dan negara kepulauan. Penduduk Indonesia sekitar 200 juta jiwa dan minat baca Indonesia sangat rendah dikarenakan Indonesia berada di peringkat 62 dari 60 negara yang minat baca yang rendah. Maka dari itu, Bakti Muda Nusantara ingin membangun komunikasi kepada komunitas-komunitas baca yang ada di Kota Mataram untuk membangun stand baca gratis pada hari Sabtu sore di Sangkareang dan Minggu pagi di Udayana. Minat baca di Kota Mataram sangat rendah, bukan karena minat baca yang rendah, bukan karena literasi rendah, melainkan akses buku yang terbatas. Untuk itu, Bakti Muda bukan karena minat baca yang rendah, melainkan akses buku yang terbatas. Akses buku yang terbatas membuat anak muda yang ingin literasi sangat kesusahan. Terkait komunitas Bakti Muda Nusantara, tantangan yang masih sampai saat ini dihadapi adalah terkait pendanaan. Di Kota Mataram sendiri sangat sulit untuk mencari investor yang mau mendanai, terutama dalam bidang literasi. Hal ini akan menjadi salah satu tantangan yang cukup besar bagi Bakti Muda Nusantara.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, berikut beberapa saran yang dapat diimplementasikan oleh komunitas Bakti Muda Nusantara, yaitu yang pertama adalah peningkatan edukasi literasi. Para pemuda yang masih memiliki minat literasi yang masih rendah perlu diedukasi secara terus-menerus tentang pentingnya membaca dan edukasi dan literasi bagi masa depan mereka. Metode edukasi ini dapat dilakukan melalui program-program menarik seperti edukasi buku, lomba menulis, dan podcast yang membahas tentang topik yang relevan dengan pemuda pada saat ini. Mencari alternatif pendanaan biasanya Bakti Muda Nusantara itu bekerja sama dan kemitraan dan melakukan kegiatan atau sosialisasi untuk mendapat pendanaan. Dan juga mereka ikut serta dalam crowdfunding, yaitu agar mereka mendapatkan banyak tambahan dana dari tiga hal tersebut. Mereka juga dapat meningkatkan literasi kepada anggota mereka untuk dapat mendapatkan dana lebih baik lagi.